Habis revisi. Ya, inilah lagu sepenggal ya. Tapi udah enak banget ya. Tadi saya udah mau nambahin loh pakai suara 2 dan 3, tapi nggak mampu. Nyerah. Ya, Penggagas Rahasia ini adalah salah satu single dari betul. Unlimited Fire Band yang siang hari ini kita mau ajak ngobrol nih. Iya, kita sudah mau kenalan. Terhubung dengan Zoom meeting ya kita pada siang hari ini bersama Rivevo juga. Oke, sekarang kita langsung menyapa saja. Halo semuanya, pria-pria ganteng ini selamat siang. Halo Karinto dan Winnie. Halo. Iya. Ya, jangan protes ya, saya paling cantik. Cuma 10 menit ke depan. Sedap. Bintang tamunya ternyata cowok semua ya. Iya, ternyata cowok semua ya. Jadi saya lebih puas untuk bertanya lebih banyak nanti ya. Oke, jangan-jangan nanya tentang cowok nih. Jangan ya kalau gitu ya. Oke, kita mau kenalan dulu. Siang hari ini ada personel yang sudah bergabung ya. Ini baru 3 orang ya, Pastor Anton, betul ya? Iya, betul. Betulnya totalnya berapa, Pastor Anton? Banyak sih, kita ada 10-12 orang. Mantap. Tapi karena mereka pada kerja semua, juga ada yang sekolah segala macam. Jadi, ya we are present worship team. Jadi semakin tahun semakin bertambah pasti personelnya. Oke, Pastor mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, nanti ditambah lagi dengan rekan-rekan yang lain ya. Yang sudah bergabung juga ya. Silakan, Pastor. Ya, perkenalkan, panggilnya apa nih, sahabat? Keluarga Gracia. Keluarga Gracia ya, Keluarga Gracia. Selamat siang, nama saya Pastor Samuel Anton, saya adalah penggagas dari kegerakan Unlimited Fire bersama dengan istri saya, juga eksekutif produser di Unlimited Fire Worship Band dan juga songwriter di Unlimited Fire Worship Band. Jadi double ini ya. Oke, bahkan triple ya kayaknya. Multitasking. Oke. By His grace. Haleluya. Iya, dan selanjutnya ada siapa ini? Kellen ya, boleh. Kellen ini sebagai worship leader ya. Halo Kellen, selamat siang. Halo keluarga Gracia semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kellen. Saya sebagai salah satu vokalis dari Unlimited Fire Band. Oke. Ini suaranya agak ke Jawa-Jawa tengahan gitu ya, benar nggak ya kalau tebakan saya? Saya Jawa Tengah. Waduh, Samarinda cocok. Kawan deh. Lu orang mana? Samarinda kayaknya. Ini ngomong Banyumas. Oh, Banyumas. Tapi logat Banyumasnya udah mulai luntur. Karena di Cirebon udah 21 tahun. Udah ke Jakarta-Jakartaan ya? Oh enggak. Cirebon-Cirebonan Cirebon ya. Oh, Cirebon. Kesibukannya apa nih selain dari worship sebagai worship leader ya? Iya. Sehari-hari atau bekerja? Lagi kuliah. Teologi. Masih semester 4. Wow, mantap. Oke. Calon ini ya pendeta ya berarti. Bakal nemenin Pastor Anton. Amin. Nah, berikutnya nih. Ini kayaknya yang paling unyu ya kayaknya ya. Ini paling immute ya. Halo, ada siapa nih? Fanuel ya? Halo, nama saya Fanuel. Waduh. Ini paling unyu tapi suaranya paling berat. Suaranya paling berat. Paling berwibawa ya. Halo Fanuel, selamat siang. Halo. Iya, Fanuel boleh memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fanuel. Yeah. Aku sih baru pertama kali bergabung ya di Unlimited Fire ini, jadi ya berperan sebagai music ranger di single terbarunya. Mantep banget. Coba kalau boleh tahu Fanuel ini masih sekolah atau kuliah atau kerja nih? Masih sekolah. Oh, masih sekolah. Kalau boleh tahu kelas berapa? Karena sudah jadi musik arranger. Kelas berapa nih Fanuel? Sekarang udah kelas SMA 1. Hah? SMA kelas 1? Kelas 10? Waduh, kelas 10 ya berarti ya? Kelas 10 aja udah jadi musik arranger. Mantep ya. Luar biasa. Ya mantap. Kemarin dia baru kepilih tuh di Child Aid Asia untuk main musik. Iya, 2020 ya. Mantap banget. Luar biasa prestasinya. Banyak gitarnya loh di belakangnya Fanuel itu.
Ya, untung Karinto bukan pemain gitar ya, pemain drum. Kalau Karinto pemain drum loh sebetulnya. Kalau pemain gitar bisa ngiler tuh bisa ngiler gitarnya ya. Punya Vanuel. Nanti abis ini langsung nego ya. Ya, ngomong-ngomong nih tentang Unlimited Fire Band ya, mungkin kita baru mendengarnya juga nih Pastor Anton ya. Yeah. Mungkin Pastor Anton bisa menceritakan juga gagasan pertamanya itu seperti apa sih Pastor sampai bisa terbentuk ya. Begitu ya. Bahkan tadi kalau kita udah tanya-tanya dikit nih, personelnya katanya banyak ya. Bahkan 10 orang ya. 10 orang sampai 12 orang mungkin nambah. Namanya juga kita semua adalah pemuji begitu ya Pastor ya. Yes, betul banget. Di dalam Unlimited Fire Band. Tapi mungkin pertama kali nih ya jadi penasaran buat kita. Gagasan utamanya atau gagasan pertama nih datang dari siapa, Pastor Anton? Actually Unlimited Fire itu sebuah movement ya. Jadi kita mulai tahun 2009, kita berdoa supaya lahir generasi yang powerful dan relevan. Relevan artinya connect, engage ya dengan generasi, tapi juga powerful dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita mulai tahun 2009, tapi akhirnya terbuka jadi kegerakan interdenominasi tahun 2017. Dan tahun 2017 itu akhirnya kita bikin konferensi untuk terbuka untuk semuanya, untuk seluruh Indonesia, bahkan berbagai dari nation juga pada datang. Ada dari Amerika, ada India, Korea, mereka datang. Dan akhirnya kita juga ada host band, makanya kita bikin Unlimited Fire Worship Band gitu. Dan lagu single pertama kita judulnya Bangkitkanku, itu tema dari Unlimited Fire Conference, judulnya Wake. Dan We Are the Move of God. Tahun berapa lagu yang pertama? Tahun 2017 itu ya. Lalu, tapi memang Unlimited Fire Worship Band orang baru pada ngerti ketika tahun 2018 kita ngeluarin lagu single Cinta di Hatiku. Oke. Kita kayaknya belum ada ya di Suara Gracia ya waktu 2000. Wah, perlu didengerin tuh. Perlu dikirim aja ke sini ya, Pastor ya lagu. Boleh. Oke, jadi ternyata ini bukan pertama kali di masa pandemi seperti ini ya, bisa dikatakan begitu ya, Pastor ya. Tapi ternyata sudah dimulai dari 2017 itu bahkan 2009 yang sebelumnya terbentuk ya, sampai akhirnya interdenominasi semua bisa masuk di 2017 ini sampai sekarang. Nah, kemudian kalau dari personelnya sendiri, bagaimana nih, Pastor? Apakah sudah mengalami juga regenerasi, atau mungkin kebanyakannya memang khusus buat anak-anak muda gitu? Unlimited Fire bukan tim praise and worship yang eksklusif ya. Kita terbuka, asal values-nya kita sama, kita ngerti kenapa kita melayani, why-nya itu paling penting gitu kan. Dan oleh sebab itu, setiap tahun kita selalu regenerasi. Selalu reinforcement, kita menambah personel, nambah tim anggota gitu ya. Makanya tahun ini kita rekrut si Vanuel tuh, masih SMA kelas 1. Tapi kita lihat waktu itu dia pernah cover lagunya kita, Engkau Hadir, itu tahun 2020. Dan kita lihat, wow, it is really good ya. Dari apa yang dia bikin. Dan akhirnya kita, let's do this together untuk tahun ini. Kita bikin sama-sama. Dan puji Tuhan teman-teman yang lain yang sudah lama di Unlimited Fire, mereka support. Dan mereka kasih responsible itu ke delegasi itu ke Vanuel, dan praise God, akhirnya it's happening gitu ya. Nah, mungkin kita ke Kellen dulu ya. Kellen ini kan sebagai worship leader-nya ya. Betul ya, Kellen ya? Iya. Betul. Ini pertama kali buat Kellen atau mungkin udah pernah tahun yang sebelumnya bergabung juga? Puji Tuhan sih dari 2017 udah bergabung di Unlimited Fire Band. Sekarang ya. Ya, puji Tuhan masih dipercaya buat pelayanan. Makanya sekarang jadi worship leader. Karunia. Karena ternyata dedengkotnya ya dari awal ya. Nah, untuk personilnya sendiri, apakah memang didominasi oleh dari anak-anak yang di Ungaran, atau ada yang di luar Ungaran juga untuk saat ini? Di luar juga banyak kok. Nggak cuma di Ungaran, kita dari Ungaran, Semarang. Bali ada Bali. Bali ada Bali. Ada Jakarta, Tangerang, semua ada. Nah, karena ternyata kan personilnya ini dari mana-mana ya, nggak cuma dari Ungaran aja. Di saat proses produksi rekaman, ini pernah mengalami suatu hambatan nggak, Pastor? Atau mungkin kalian bisa berbagi. Apa yang pernah jadi hambatan ditambah kondisi pandemi saat ini? Nah, betul. Kalian dulu kali ya? Boleh, Kellen dulu. Kalau hambatan sih puji Tuhannya karena jarak ya.
Jadinya kita kadang sih tunggu-tungguan, tapi puji Tuhannya sih sampai sekarang kita nggak ngalamin sesuatu hal yang benar-benar bikin kita sampai stuck, sampai nggak bisa bikin apa-apa. Puji Tuhan banget sih masih bisa berkarya lewat ya kayak gini, lewat Zoom, ya, lewat apapun. Puji Tuhannya ada teknologi, kemajuan teknologi yang sangat membantu banget ya. Oke. Iya, bener banget. Iya, memang masa pandemi ini kan lebih rumit lagi ya, lebih banyak sebetulnya tantangannya begitu ya. Betul. Ya, Kellen dan Pastor Anton apakah mengalami hal yang sama di masa pandemi ini? Thanks God for the technology ya. Karena ternyata justru tergantung kacamata kita lihat gitu. Kalau kita lihat ini jadi hambatan ya akan jadi hambatan, tapi justru ini malah jadi sesuatu yang membuka mata kita. Ternyata kita nggak harus ke Jakarta tuh untuk rekaman. Kita harus ke satu tempat untuk bisa produksi. Ternyata kita bisa ada yang bikin musiknya di studionya di Bali, ada yang di Jakarta, ada yang di Salatiga, lalu kita combine jadi satu dan jadilah ini, dan lebih efisien, lebih murah dan lebih efektif gitu. Jadi kita nemuin cara yang terbaru daripada kita rame-rame ke Jakarta gitu. Okay. Nah, kalau Vanuel ya, ini Vanuel kan mungkin bisa dikatakan yang personil yang paling termuda. Betul gitu ya? Apakah mungkin ada yang lebih muda lagi dari Vanuel? Ada yang lebih muda lagi, Pastor. Kita berdoa untuk itu. Tapi untuk saat ini Vanuel paling muda ya. Paling muda Vanuel. Yes. Vanuel, pertama kali gimana sih rasanya ketika kamu sendiri diminta gitu ya oleh mungkin secara pribadi oleh Pastor Anthony untuk gabung nih di Unlimited Fire Band, karena memang tadi kan punya talent sendiri ya, gitu ya. Betul. Dan sebagai musik arranger. Nah, Vanilla sendiri gimana nih? Apakah ada keraguan waktu itu atau cuma ya gue sih pede aja lah gitu? Atau langsung berbunga-bunga gitu? Gimana nih Vanilla? Kalau aku sendiri sih pas diajak gitu ya, ya lebih excited aja gitu karena ini juga perdana gitu, pertama kali bikin aransemen gitu untuk single orang gitu lah. Di mungkin ya langsung ajar aja karena kan ini kan kalau orang-orang sebutnya Pastor Anton, kalau aku kan ini kan uncle, jadi karena satu keluarga juga jadi lebih santai, jadi nggak gitu tegang lah. Oke. Berarti untuk Vanuel sendiri baru terlibat di saat single yang terbaru ini ya, berarti ya. Terbaru, lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup. Oke. Iya. Nah, sebagai musik arranger sendiri perlu waktu lama nggak sih untuk bikin musiknya gitu ya, Linda ya? Karena kan apalagi aransemennya, terus lagi sekolah lagi gitu kan ya, studinya. Nah, kira-kira Vanilla sendiri alamin hambatan juga nggak nih? Iya. Kalau hambatan sih enggak ya, karena kalau tadi aku setuju sama Kak Kellen sama Uncle Anton, thanks to teknologi juga bener. Karena jadi kalau untuk kita mungkin yang vokalis yang rekaman mungkin jadi gampang, jadi kirim-kiriman, jadi nggak lebih efisien lah waktunya untuk dibagi dengan sekolah dan dengan project yang kemarin itu. Jadi lebih efisien aja sih. Nggak ada hambatan sama sekali sih. Oke, dan ini mungkin menjadi pengalaman barunya Vanuel ya? Iya. Di single lagu ini ya? Pertama kali ya, asik. Iya. Nah, itu untuk di saat mengaransemen lagu lebih dari cukup ya, itu butuh berapa lama, Vanuel? Waktu yang dibutuhkan. Mungkin apa ya? Uncle bisa bantu Uncle jawabnya, Uncle Anton. Karena mungkin yang ini juga ya, sebagai... Karena pasti Pastor Anton juga memantau perkembangan dari aransemennya juga nih. Berapa lama waktu itu Vanuel merampungkan menyelesaikan tugasnya sebagai arranger? Jadi ini sebenarnya sih ada behind the scene-nya nih sebenarnya. Jadi yang pertama minta itu kakak saya. Kakak saya minta ke Vanuel karena kakak saya bikin lagu bagus lebih dari cukup ini. Jadi yang nulis langsung kakaknya Pastor Anthony. Iya. Yang menulis lagunya. Tapi ya betul. Saya nambahin bridging-nya aja, bridge-nya. Gitu. Sebagai pelengkap ya. Okay. Dan ketika project itu mau mulai, kakak saya dipanggil Tuhan, meninggal. Gitu. Jadi udah separuh jalan tuh ceritanya. Dan ini jadi promise buat kita, UF, jadi legacy untuk anak-anaknya dan untuk generasi dan bahkan untuk kita semua bahwa di atas segala apapun yang kita butuhkan, sebelumnya kebutuhan utama kita itu Yesus. Yesus itu lebih dari cukup. So, saya langsung ngobrol ke Vanuel, let's do this.
kita selesaiin dan cepat sekali Vanuel bikinnya. Bahkan dalam seminggu tuh mungkin selesai tuh. Seminggu Vanuel luar biasa. Hanya revisi-revisi dikit lah gitu. Dan kita baru setelah itu kita take vokal dan kita mixing mastering. Oke, ini menarik sekali Pastor kalau tadi juga mengatakan bahwa lagu Lebih Dari Cukup ini ya. Tadi kalau saya dengerin juga lagunya memang menyentuh hati banget ya. Bahkan mengingatkan kita bahwa cuma Yesus satu-satunya. Lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup. Nah, mungkin dari cerita lagu ini juga nih, Pastor, mungkin bisa digambarkan juga sebenarnya awalnya ini kan dibuat oleh kakaknya almarhum berarti ya, Pastor ya? Iya, betul, almarhum. Ya. Apakah ini memang pengalaman ya, pengalaman imannya bersama dengan Tuhan sendiri, atau memang bagaimana gitu, Pastor, bisa diceritakan dari latar belakang lagu? Ya, sih worshipper ya, kakak saya tuh sebelum saya sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya. Dia seorang penyembah. Sejak awal dia ditangkap Tuhan duluan gitu. Jadi saya paling selalu kalau waktu sebelum saya married kan kita satu rumah, saya selalu lihat dia worship. Dan dia sayang banget sama Tuhan gitu. Dan satu kali dia bikin lagu ini Lebih Dari Cukup. Waktu saya dengar liriknya saya langsung falling in love gitu. Saya bilang, Ci, waktu itu dia waktu dalam keadaan sakit saya bilang sembuhin deh, nanti kita bikin sama-sama, ini lagu ini powerful banget gitu, karena lagu ini straightforward to Jesus, itu yang pointing to Jesus, itu yang terpenting, bisa bawa kita ke esensinya, karena when we have Jesus we have everything, and when we have everything kita nggak akan worry sama segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini walaupun di masa pandemi. Jadi lagu ini kayak straightforward bawa kita ke sesuatu yang esensi, yaitu di atas segala kebutuhan kita, kebutuhan utama kita tuh Yesus kok. Yesus, He's more than enough. Luar biasa, ini juga jadi sebuah pesan buat kita semua. Betul. Begitu ya, Pastor ya. Iya, dan kalau dari pemilihan vokal yang cocok itu berarti tadi di lagu ini adalah Kellen di dalamnya juga ya, Pastor ya. Dengan tadi ada suara wanita juga ya kalau nggak salah ya. Kayaknya vokal utamanya tadi yang baru kita dengar itu perempuan ya. Iya. Suaranya Kellen di mana nih tadi? Suara Kellen di sebelah mana Kellen? Suara hati ya. Ya, Kellen pastinya mengisi ya di lagu ini juga ya, Kellen ya. Iya, Kellen nyanyi. Lagu ini ya. Oke. Iya, Kellen sendiri gimana Kellen waktu diberikan lagu ini begitu ya? Rasanya untuk menyanyikan lagu ini, apakah memang ada sebuah pengalaman pribadi atau pesan atau mungkin tersentuh sedikit, bukan sedikit tapi banyak gitu mungkin ya saat menyanyikan lagu ini, Kellen? Lagu ini sudah saya pernah dengar waktu saya kecil, karena almarhum juga seorang worship leader yang legend di gereja. Dia jadi panutan buat banyak orang, termasuk juga saya, gimana cara ngelit jemaat. Nah, waktu dia bawa lagu ini bener-bener kayak, Tuhan tuh lebih dari cukup, lebih dari apapun yang kita inginin. Terus dipercaya sama Ko Anton buat bawa lagu buat rekaman ini, itu tambah bersyukur lagi karena ngingetin kasih karunia Tuhan tuh nggak pernah cukup, nggak pernah berhenti dalam hidup kita. Setiap hari selalu baru, nggak pernah berhenti. Dan yang paling kena itu waktu ada lirik, kau korbankan hidupmu untuk tebus dosaku. Siapa aku sih kok sampai Tuhan mau kayak gini? Kau curahkan darahmu untuk menghidupkanku. Gila, reckless. Nggak pernah kebayang sih kenapa Tuhan sampai segitunya sama kita. Itu yang buat jadi turning point, kita sadar engkau lebih dari cukup, engkau lebih dari segalanya. Dan dari lagu ini juga nyadarin aku kalau udah stop cari tangan Tuhan, tapi mulai cari wajah Tuhan. Karena kadang kan kita manusia ya, kecenderungannya kan cari pertolongannya aja. Kita datang ke Tuhan kalau pas susah, bukan pas lagi seneng. Kalau pas seneng lupa, kalau pas susah kita baru Tuhan. Nah itu sih yang menyadarkan. Jadi ada sebuah pesan yang spesial juga ketika Kellen nyanyi lagu ini ya. Betul. Nah, kalau Vanuel sendiri kan mungkin lagu ini dari Uncle sendiri dikasih tahu begini-begini pasti harus menangkap sesuatu ya. Iya. Karena kan musik arranger ya. Betul. Nah, Vanuel kira-kira gimana sih untuk kamu bisa ngerti nih ya apa yang diterjemahkan oleh Uncle Anton gitu ya misalnya. Ini lagunya kayak gini-gini. Nah, kamu bikinlah misalnya kan diminta. Bagaimana bisa menciptakan sebuah musik betul yang menyempurnakan dari setiap lirik yang ada. Iya. Nah, gimana Vanuel? Apakah ada bantuan dari Uncle atau benar-benar pure
dipercayakan 100% Manuel yang bikin deh. Gitu. Kalau gitu sih dipercayain semua sih ke aku, tapi kalau dari awal musiknya sih hampir semua idenya flowing aja sih, karena kan biasanya kalau aku bikin kadang mikirin dulu kan ini harus gimana ini. Kalau yang ini nih kebanyakan udah dihajar aja deh, sikat aja gitu. Kebanyakan gitu. Hajar dan sikat aja ya. Tapi jadi bagus banget ya. Ya semaksimal mungkin aja. Oke, semaksimal mungkin ya. Oke, nah mungkin Pastor Anton juga bisa sampaikan sesuatu nih, karena waktu kita sangat terbatas ya. Untuk pendengar kita juga, apakah mungkin ada planning selanjutnya nih, Pastor, dari album Unlimited Fire Band ini ya? Bukan cuma lagu hari ini aja. Apakah ada single berikutnya dalam waktu dekat ini? Silakan, Pastor. Ya, sementara kalau biasanya kita tiap tahun kan kita ngadain konferensi ya, ngadain conference. Cuma memang tahun 2020 itu kan kita berubah jadi online conference karena situasi pandemi. Jadi memang lagu-lagu ini bukan karena kita pengen bikin lagu aja, tapi memang ini jadi theme song untuk dari konferensi tersebut. Dan di tahun ini theme songnya adalah Lebih Dari Cukup ini. Jadi memang setiap tahun kita bikin satu lagu yang akan jadi theme song untuk conference. Jadi semuanya by purpose sih, by purpose. Bukan karena ayo pengen bikin lagu atau gitu aja, tapi kita pengen lagu ini menyuarakan kehidupan, menyuarakan suara Roh Kudus bagi generasi gitu. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Pastor Anton, Kellen, dan Manuel sebelum kita menutup jumpa kita ya pada sore hari ini. Closing statement. Iya, closing statement. Silakan. Mungkin dari Pastor Anton dulu deh. Silakan, Pastor. Ya, saya berharap lagu ini akan membawa kita ke esensi ya. Semuanya it's all about Jesus. Semua tentang Yesus. Dan Yesus itu lebih dari cukup. Walaupun kita mengalami masa yang nggak mudah, mengalami masa pandemi, tapi percayalah, di atas semua kebutuhan kita, kebutuhan utama kita itu Yesus. He's more than enough for us. Betul. Iya. Kellen, silakan. Kellen, berikutnya. Iya. Kalau saya sih lebih ke dalam keadaan apapun, mau itu seneng, mau itu nggak enak buat kita, tetap punya hati bersyukur sih. Karena segala sesuatu Tuhan juga janjiin akan mendatangkan kebaikan. Iya. Itu saja. Bersyukur selalu ya. Bersyukur selalu ya. Luar biasa. Iya, yang terakhir nih, si bungsu ya. Si bungsu. Silakan, Manuel. Kita lebih andelin Tuhan aja sih dalam segala hal ya, karena ya Tuhan yang bisa gitu, dia lebih dari cukup untuk handle semua masalah yang kita hadapin di hidup ini gitu aja lah sih. Oke, selalu andalkan Tuhan ya. Memang penting juga. Memang seringkali kita manusia mengandalkan kekuatan sendiri. Lupa, harusnya utamakan Tuhan dulu dong. Gitu. Nah, ini lewat lagu ini ya, Lebih Dari Cukup, Suara Gracia boleh request sesering mungkin di Suara Gracia dari Unlimited Fire Band. Kita tunggu lagi nih, Pastor, untuk lagu berikutnya yang mungkin lebih yang fresh-nya mungkin gitu ya, buat kita lebih semangat ke depannya ya, Pastor ya. Ada kok. Ada ya? Iya. Ada. Oke, nanti kiriman-kiriman yang perlu yang kemarin tuh tolong ya dikirim, nggak apa-apa. Boleh dong, boleh. Ada Bangkitkanku ya, kemudian ada Cinta di Hatiku juga ya, Pastor, betul ya. Gitu ada ya. Yesus betul banget. Gitu ya. Udah banyak ya. Oke, siap. Kita sudah banyak ada lagunya. Ya. Oke, mudah-mudahan ini betul menjadi satu berkat untuk kita semua. Kita mendengarkan semua diberkati ya, Pastor ya. Iya. Yes, praise God. Tentunya sukses selalu buat Unlimited Fire Band, semakin setia melayani. Thank you. Betul, semakin luar biasa dalam Tuhan, ya, semakin maju lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke. Amin. Oke, kita akan jumpa di kesempatan ya, Pastor. Kalau di Cirebon boleh mampir nanti kalau pandeminya udah berakhir. Betul. Oke. Ellen dan Manuel juga ya, kalau misalkan pandemi sudah selesai, kita bisa ketemuan di kota Cirebon ya. Oke, makasih sekali lagi Pastor Anton, Kellen. Iya, thank you Winnie. Makasih. Thank you so much. Bye. Thank you. Keluarga Gracia. Iya. Oke, itu tadi Keluarga Gracia ngobrol bareng kita siang hari ini bersama dengan